Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di bahasan kali ini kita akan membahas mengenai statistika, yaitu kita akan membahas mengenai ukuran letak. Di bahasan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ukuran pemusatan ya, yaitu kecenderungan data yang memusat, yaitu kemarin kita membahas mengenai mean, median, dan juga modus. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai kuartil, desil, dan persentil. Nah, dalam ukuran letak sendiri itu terdiri dari dua, ada ukuran letak untuk data tunggal dan ukuran letak untuk data bergolong. Bedanya masih ingat ya untuk data tunggal dan bergolong. Kalau data bergolong jelas dalam interval tertentu. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai ukuran letak data tunggal. Di data tunggal sendiri yang akan kita bahas yang pertama adalah kuartil. Kalau kemarin kita membahas mengenai median, itu kan data itu dikelompokkan dalam dua ya. Jadi ada separuh di kanan dan separuh di kiri. Itu median. Kemudian kalau di sini kuartil berarti membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama. Setelah data tersebut diurutkan dari yang terendah hingga sampai yang tertinggi. Jadi ketika kita punya suatu data N, itu kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu N1, N2, N3, dan N4, maka kita dapat menentukan kuartilnya. Nah, kuartil di satu di sini itu membatasi antara banyaknya data di kelompok pertama dengan yang kelompok kedua, N1 dan N2. Kemudian untuk kuartil kedua di sini membatasi antara banyak data yang kedua dan yang ketiga. Kemudian kuartil ketiga berarti urutan data ketiga dengan urutan data yang terakhir, yang keempat. Jadi di sini kita dapat menentukan kuartilnya dengan membagi 4 bagian yang sama ya. Nah, kuartil sendiri itu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, untuk menentukan nilai kuartil sendiri, sebelumnya kita harus menentukan dulu yang namanya letak kuartilnya. Baru setelah itu kita bisa menemukan nilai kuartilnya. Nah, untuk menentukan letak kuartil itu dengan rumus seperti ini, data ke I per 4 N plus 1. I-nya di sini adalah kuartilnya, baik nanti diisi K1, 2, atau 3, seperti itu. Kemudian N-nya di sini adalah banyaknya data, berarti banyaknya data ditambah 1, kemudian dikalikan dengan I, itu kuartilnya yang dicari berapa, kemudian dibagi 4, karena datanya terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contohnya. Di sini diketahui suatu data, kemudian kita diminta untuk menentukan kuartil ketiganya. Oke, langkah pertamanya sebelum kita menentukan yang namanya kuartil ketiganya, maka teman-teman tentukan dulu letak kuartil ketiganya. Nah, untuk menentukan letak kuartil ketiganya, berarti kita tentukan dulu pakai rumus itu ya, letak KI. Letak K3 ya, karena I-nya di sini 3, maka rumusnya menjadi 3 per 4 dikalikan bagi data, ini datanya ada 16, maka berarti tinggal 16 plus 1. Berarti di sini 17 dikalikan 3 dibagi 4, berarti hasilnya adalah 12,75. 12,75. Jadi data yang kita cari itu terletak di antara di data ke 12,75. 12,75 berarti setelah data ke 12 sebelum data ke 13, seperti itu ya. Jadi kita urutkan dulu datanya seperti ini kan teman-teman. Jadi ini tadi belum urut, harus diurutkan dulu menjadi seperti ini. Maka kita cari data ke-12. Ini kan berarti data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13. Nah, data ke-12,75 berarti letaknya di sini kan. Ini berarti adalah K3-nya di sini. Kita dapat mencari nilai K3-nya yaitu data ke-12 ditambah, ini di belakang koma kan ada 0,75 ya, ditulis saja 0,75 dikalikan dengan tadi letaknya antara 12 dan 13. Maka di sini data ke 13 dikurangi data ke 12. Oke, gini. Tinggal dimasukkan aja nilainya. Data ke 12 adalah 10 ini kan. Jadi 10 ditambah 0,75. Data ke-13-nya berarti 10 dikurangi data ke-12 itu 10.
Nah, kemudian dihitungnya di dalam kurung berarti 10 kurangi 10, 0 ya. 0 dikalikan berapapun hasilnya 0, berarti hasilnya 10. Jadi nilai K3-nya itu adalah 10. Jelas ya? Jadi kita urutkan dulu, kemudian dicari letaknya, baru dicari nilainya. Oke, selanjutnya adalah desil. Kalau tadi kuartil itu membagi menjadi 4 bagian yang sama, kalau desil itu membagi menjadi 10 bagian yang sama. Maka di sini untuk menentukan desilnya itu adalah data ke I per 10. Tadi kalau di kuartil per 4, kalau di sini per 10. Seperti itu bedanya. Kita ke contohnya saja. Di sini diminta untuk mencari desil ke-6. Berarti kita cari dulu letaknya ya teman-teman. Berarti cari dulu letak dari D6. Letak dari D6 berarti data ke 6 per, ini kan desil ya, berarti pernya jelas per 10 dikalikan dengan banyaknya data tadi 16 plus 1 berarti 17. Berarti data ke 6 dikalikan 17 per 10 itu adalah 102 per 10 berarti 10,2. Jadi data ke 10,2 itu nilainya berapa, kayak gitu kan. Berarti D6 sama dengan, berarti data ke 10 yang bulat dulu ya, data ke 10 ditambah sisa di belakang komanya berapa, 0,2, kemudian data ke 10,2 berarti terletak antara 10 dan 11 gitu kan. Tadi data ke 10-nya ini tadi di sini data ke 11 teman-teman. Ini 11, 12, 13, 14, 15, 16 pas ya. Nah, kalau data ke 10 berarti sini. Berarti kalau data ke 10,2 berarti di sini kan. Ini adalah D6-nya. Berarti antara 10 dan 11. Berarti data ke 11 dikurangi data ke 10. Data ke 10-nya adalah 10. Oh, data ke 10 9 ditambah 0,2 data ke 11. Data ke 11-nya kan 10. Kemudian data ke 10. Data ke 10-nya 9. Kayak gini. Ini tinggal dihitung aja, berarti 9 ditambah 0,2 dikalikan, ini yang di dalam kurung dihitung kan 1 ya, 0,2 kali 1 berarti 0,2, berarti hasilnya adalah 9,2. Berarti hasil D6-nya adalah 9,2. Jelas ya? Oke, selanjutnya persentil. Nah, tadi desil dibagi menjadi 10 bagian, kalau persentil itu menjadi 100 bagian. Maka di sini untuk menentukan letaknya berarti tinggal diganti pernya menjadi per 100. Seperti itu aja bedanya. Nah, nanti untuk contoh soalnya bisa dihitung sendiri ya. Jadi, teman-teman tentukan dulu letaknya. Letak dari P40 berarti tinggal 40 per 100 dikalikan, ini tadi datanya ada 16 plus 1 itu berapa, kayak gitu kan. Kemudian baru nyari nilai P40 ya berarti data hasilnya bilangan bulatnya di sini berapa ditambah nih di belakang komanya berapa, seperti itu. Jadi data keberapa dan data keberapa, letaknya antara data keberapa dan data keberapa, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke ukuran letak data bergolong. Nah, untuk ukuran letak sama, jadi yang pertama kita cari dulu kuartil. Kuartil itu sudah teman-teman pahami di data tunggal ya, bahwa ada 3 kuartil. Kuartil pertama berarti pada urutan ke 1/4 data, kemudian kuartil kedua berarti pada urutan 2/4 dari seluruh data, dan kuartil ketiga berarti di urutan ke 3/4 dari data. Maka di sini untuk menentukan kuartilnya rumusnya menjadi seperti ini. Jadi ini rumusnya hampir sama seperti rumus median. Bedanya kalau yang di median kemarin di sini pernya per 2 ya. Kalau kuartil berarti tinggal per 4. Kemudian I-nya di sini diganti dengan 1, 2, 3 karena kuartil itu adanya kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Kemudian untuk menentukan kelas kuartilnya berarti teman-teman tinggal I per 4N. I-nya di sini berarti tergantung dari kuartilnya nanti berapa, per 4 dikalikan banyaknya data. Jadi tidak perlu ditambah 1. B-nya sendiri adalah tepi bawah dari kelas interval. Berarti nanti kalau bilangannya bulat dikurangi 0,5, P-nya adalah panjang kelas. Kemudian N-nya banyaknya data.
Kemudian F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya, kemudian F-nya adalah frekuensi kelas kuartilnya. Kemudian bedanya dengan desil. Nah, kalau kuartil tadi di sini per 4, kalau desil ini tinggal per 10. Bedanya itu. Nah, kalau desil sendiri itu I-nya nanti mulai dari 1 sampai 9 ya. Kelasnya juga sama, jadi I per 10N. Itu untuk mencari desil. Kemudian untuk persentil berarti pernya per 100 teman-teman. Kemudian persentil yang ada yang bisa dicari itu dari persentil 1 sampai persentil 99. Kemudian untuk menentukan kelasnya berarti tinggal I per 100N. Sama ya. Oke, kita ke contoh soalnya. Tabel berikut memuat berat badan dari 100 orang. Tentukan kuartil ketiganya. Oke, teman-teman, yang ditanya adalah ketiganya berapa? Maka di sini langkah pertamanya kita tentukan dulu yang namanya letak dari kuartil ketiga. Oke, tentukan dulu letaknya. Letak K3. Untuk letak K3 berarti tinggal 3 per 4 dari seluruhnya data kan. Berarti N-nya di sini 100. Ini atau sigma F sama aja. Sigma F atau N itu nilainya 100. Untuk teman-teman juga bisa nyari ini F kecil. Bisa nyari frekuensi kumulatif. F besarnya berarti sini 5, kemudian 5 ditambah 18, 23, 23 ditambah 42, 65, 65 ditambah 27 berarti 92, 92 tambah 8 berarti 100, 100 ini. Oke, berarti ini FK-nya ya. Kemudian letaknya berarti 3 per 4 dari 100, berarti hasilnya adalah 75. Nah, selanjutnya karena kita sudah tahu data ke 75, berarti dicari aja dari FK-nya ini. Nah, ke 75 itu berarti yang mana? Kalau di kelas yang ini baru data ke 65 ya. Maka data ke 75 berarti setelahnya kan teman-teman, berarti letaknya di kelas yang ini, yang 92, yang total akhirnya 92. Berarti ini kan sampai data ke 65 itu adalah 66 sampai 68. Nah, setelah itu berarti masuk data ke 75 kan, maka data ke 75 masuknya di kelas interval yang ada di bawahnya, yaitu antara 69 sampai 71. Ini berarti letaknya dari K3. Udah ya, kayak gitu. Berarti kelasnya adalah 69 sampai 71. Nah, dari kelas ini kita bisa menentukan B. B itu adalah tepi bawahnya, berarti dari batas bawah 69 ini dikurangi 0,5. Kenapa dikurangi 0,5? Karena di sini satuan dikurangi dengan satuan terkecilnya. Satuan terkecilnya 1, setengah satuannya adalah 0,5. Berarti 69 dikurangi 0,5. Berarti hasilnya 68,5. Kemudian P itu panjang kelasnya berarti 69, sudah mulai dihitung ya, 69, 70, 71, berarti panjang kelasnya 3. Kemudian F besar itu adalah frekuensi kumulatifnya di sini, berarti yang dipakai yang ini, 65. Kemudian F kecilnya berarti yang ada di kelasnya yang dicari tadi, berarti 27. Ya, dari rumus ini tinggal kita cari nilai K3-nya. Berarti B plus P 3 per 4 N min F besar per F kecil. B-nya adalah 68,5 ditambah P, P-nya adalah 3, kemudian 3 per 4 dari data tadi 75, F besarnya tadi sudah dihitung 65, kemudian F kecilnya 27. Berarti hasilnya 68,5 ditambah 3 dikali 75 dikurangi 65, 10 per 27. Ini bisa dicoret, berarti sini 1, sini 9 ya. Berarti 10 per 9 itu 1, sekian. Jadi 1,111. Berarti hasil akhirnya adalah 69,51. Oke, ini adalah hasil dari K3-nya. Nah, ini untuk P95-nya nanti silahkan dilanjutkan sendiri ya. Berarti kalau nyari P95 berarti teman-teman tentukan dulu yang namanya letak P95. Berarti tinggal
95 per 100 dikaliin 100, berarti hasilnya kan 95. Nah 95 tadi kan sudah dicari FK-nya kan teman-teman, ini berarti dari 5, 2, 3, 6, 5, 92, 100 gini kan. Nah 95 berarti terletak di data yang mana? Berarti kan sampai di sini ini kan 92, berarti data ke 92 itu masih antara interval 69 sampai 71. Berarti data ke 95 itu berarti di kelas yang terakhir. Nah, berarti kita pakai yang ini. Ini adalah kelasnya dari P95. Nah, nanti silahkan dicari ya P95-nya itu berapa. Berarti batas bawahnya tinggal dikurangi ini, 72 dikurangi 0,5, kemudian selebihnya sama. Ini berarti F besarnya ini 92, kemudian F kecilnya 8, kayak gitu. Oke, silahkan dipahami lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.